Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Triana. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha thrifting. Karena saya yakin dengan saya membuka usaha thrifting, saya bisa mendapatkan omset atau keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Alasan saya menjadi pengusaha thrifting karena dari mulai hobi saya belanja thrifting atau barang-barang bekas tapi berkelas, dari situ saya mulai berpikir untuk membuka usaha thrifting dengan kecil-kecilan, dari mulai COD, jual beli, dan mulai terpikir untuk saya membuka toko atau usaha thrifting. Dan yang menjadi alasan saya untuk membuka usaha thrifting karena akhir-akhir ini banyak orang yang menyukai usaha thrifting dan banyak juga yang membuka usaha thrifting karena banyak sekarang lumayan cukup viral dan mulai banyak juga peminat barang-barang thrifting itu sendiri. Jadi mulai dari situ saya bertekad untuk membuka usaha thrifting karena ya lumayan menjanjikan untuk diri saya sendiri dan ya untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serindari. Saya berprofesi sebagai pengusaha kuliner. Kenapa kok ingin jadi pengusaha kuliner? Karena sesuai dengan skill saya dan kemampuan saya. Tidak hanya itu alasan saya ingin menjadi pengusaha kuliner, saya juga ingin lebih mengembangkan makanan-makanan kuliner yang lebih jauh. Dan saya belajar dari situ dengan cara mengolah yang baik, kemudian menghidangkan makanan yang baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cita-cita saya nanti tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Khaliduddin dari kelas 10 bisnis retail. Cita-cita saya ingin menjadi investor. Kenapa saya ingin menjadi seorang investor? Karena bagi investor waktu adalah teman. Kenapa bisa demikian? Contoh, kamu mempunyai uang 200.000 rupiah dan kamu membelikan saham BCA sebanyak 1 slot. 1 slot itu sama dengan 100 lembar saham. Semisal kamu mempunyai uang 200.000 rupiah dan kamu tertidur pada tahun 2020 dan terbangun pada 2023. Dan semisal kamu ingin menjual saham tersebut pada tahun 2023, otomatis yang tadinya per lembar 2.000 rupiah menjadi 5.000 rupiah. Karena perusahaan Bank BCA dari tahun 2020 sampai 2023 berkembang dan makin maju. Contoh, kamu ingin menjual saham itu 1 lot atau 100 lembar saham pada tahun 2023, yang tadinya kamu membeli saham tersebut seharga 2.000 rupiah, kini dijual menjadi 5.000 rupiah. Otomatis uang yang kamu belikan saham pada tahun 2020 itu sebanyak 200.000 rupiah, sekarang menjadi 500.000 rupiah. Kenapa orang tua dulu tidak tahu investasi? Sebenarnya dari dulu juga sudah ada, yaitu investasi emas. Orang tua dulu kita juga kalau kita mempunyai uang disuruh belikan emas. Karena misalkan kita mempunyai uang 3.550.000 dan dibelikan emas pada tahun 2020, itu mendapatkan 5 gram emas. Karena harga emas pada tahun 2023 itu sebesar 1.100.000 rupiah per gramnya, dan kita mempunyai untung 1.245.000 rupiah. Kalian adalah orang yang berharap dari investasi sekarang. Gue investasi sekarang, maksimal tahun depan lah gue kaya. Langsung berpikir, ini investasi adalah solusi dari anak muda. Kalau kita mau kaya sekarang, ya kita harus kerja sekarang juga. Kalau kita mau kaya di masa depan, ya kita harus berinvestasi sekarang. Pernah gak kalian mendengar orang tua kalian ngomong, menabung adalah pangkal kaya? Itu tuh gak bener. Uangnya istirahat, tidur lo di situ. Aneh gak sih lo kerja,
uangnya istirahat. Kan harusnya uang yang kerja. Ya gak apa-apa lah lo kerja, uangnya juga harus kerja lagi lewat investasi. Investasi itu cara uang kerja buat kita. Untuk anak muda zaman sekarang, kita harus berani mencoba, jangan takut gagal. Kita harus berani ambil resiko. Dan kita butuh anak muda yang berani mencoba, meskipun gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi. Karena negeri kita ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang hebat dan mempunyai kemauan untuk memajukan negeri kita ini. Dan jika kalian tidak suka belajar, maka belajarlah untuk menyukainya. Dan terima kasih juga untuk OSIS yang berkata kepada teman saya, meskipun berkatanya kepada teman saya, tapi saya juga termotivasi oleh Anda. Kurang lebih seperti ini. Maaf agak kasar. Aing betul suka karena lelaki anu isi dan kena bikang. Mungkin saya termasuk sebagian orang yang tidak mempunyai mental berbicara kepada seorang wanita. Dalam artian malu. Dalam berbicara di depan banyak orang. Tetapi hal ini memotivasi saya untuk berani mengatakan hal-hal positif di depan banyak umum atau di hadapan kalian. Dan terima kasih juga untuk guru-guru saya yang telah mengajari saya, yang tidak bisa disebutkan nama satu persatunya, namun tidak mengurangi hormat saya kepada guru-guru sekalian. Undur makola wala tandur man kola. Lihatlah yang diucapkan, tapi jangan lihat siapa yang mengucap.